punya ininya, nanti bisa kalian baca lagi ya. Kelihatan jelas? Terlihat, Bu. Baik. Ya, jadi di sini didefinisikan ya bahwa laporan penilaian ini dokumen tertulis dan atau dokumen elektronik. Jadi kalau di DJKN itu memang diatur bahwa laporan penilaian itu sifatnya tertulis. Ya, walaupun kalau kalian baca mungkin di literatur ya, laporan penilaian itu juga bisa lisan gitu ya, bisa bersifat lisan. Misalnya kalau untuk kepentingan pengadilan misalnya ya, kalau seorang penilai itu menjadi saksi misalnya ahli gitu ya, itu bisa memberikan laporan secara lisan. Ya, nah kalau di 453 ini tertulis ya, dokumen tertulis atau dokumen elektronik yang disusun oleh penilai pemerintah, kemudian mencantumkan lingkup penugasan ya, tujuan penilaian dan jenis nilai, proses analisis data dan informasi, kemudian juga simpulan nilai. Ya. Nah, ini beberapa pengertian umum yang ada di sini. Ini ada nilai wajar tadi ya. Nilai wajar itu sebetulnya kalau dalam prakteknya itu posisinya sama dengan nilai pasar dan biasanya nilainya juga sama gitu ya. Nilai wajar itu sama dengan nilai pasar ya. Cuma kalau di nilai wajar itu tidak ada kondisi-kondisi yang membatasi gitu ya. Sementara kalau di definisi nilai pasar itu lebih rigid gitu ya definisi dan kondisi-kondisi yang membatasi. Misalnya pembeli berminat membeli, penjual berminat menjual gitu ya. Itu harus dipenuhi gitu ya untuk nilai pasar. Kemudian transaksinya bebas ikatan. Berarti tidak ada hubungan gitu ya antara pihak-pihak yang saling bertransaksi. Pemasarannya dilakukan secara layak, berarti harus terbuka dan waktunya cukup gitu ya, karena untuk aset-aset tertentu itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama gitu untuk bisa sampai terjual. Kemudian masing-masing kedua pihak itu bertindak atas dasar pemahaman yang dimiliki, jadi tidak kayak beli kucing dalam karung gitu. Si pembeli dan penjual itu masing-masing tahu gitu ya kondisi dari si aset, kehati-hatian dan tidak ada paksaan. Nah, kalau dinilai wajar kan tidak ada batasan seperti itu gitu ya. Jadi, kemudian ada nilai likuidasi, ada nilai ekonomi yang tadi juga sudah sedikit kita bahas ya. Nah, kemudian tanggal ya. Tanggal di laporan penilaian itu ada dua. Ya, paling tidak ada dua. Kalau di sini malah ada 3, ada tanggal survei gitu ya. Ada tanggal penilaian dan ada tanggal laporan penilaian. Nah, apa beda antara keduanya? Apa beda antara keduanya? Ada yang punya pendapat? Apa bedanya? Ada yang punya pendapat? Kalau menurut saya itu tanggal penilaian itu tanggal terakhir kali survei mungkin. Survei di lapangan itu mendapatkan data. Kalau tanggal laporan penilaian itu ya tanggal waktu laporan penilaiannya udah jadi gitu menurut saya. Ya, jadi tanggal penilaian itu tanggal saat nilai ditetapkan atau digunakan. Ya, dan itu bisa mundur gitu ya, bisa mundur ke sana, bisa mundur beberapa tahun mungkin ke belakang sebelum kita melakukan penilaian tersebut. Bisa seperti itu. Itu tanggal penilaian. Sementara kalau tanggal laporan penilaian ya nggak mungkin kan kita buat laporannya kemudian tanggalnya mundur gitu ya, kan nggak mungkin. Kalau kita selesai sekarang ya sekarang gitu ya. Kalau kita selesai 2 hari yang akan datang ya 2 hari yang akan datang itu gitu ya. Kalau saya selesainya sekarang tapi saya tanggalin kemarin ya itu nggak fair gitu ya namanya. Itu nggak fair. Dan itu kalau dalam kondisi semuanya sudah digital seperti sekarang rasanya nggak mungkin juga gitu. Sementara kalau tanggal penilaian itu bisa mundur mungkin 5 tahun ke belakang juga bisa gitu ya tanggal penilaian. Itu karena
Kalau dari definisi ini tanggal penilaian itu tanggal saat nilai ditetapkan, atau sebetulnya kalau di SP itu tanggal saat nilai digunakan juga gitu ya. Kalau kalian nanti ya, ini juga salah satu perbedaan mungkin ya. Kalau kalian nanti bertugas di DJKN, maka nomor 8 ini tepat tanggal saat nilai ditetapkan. Karena apa? Karena kecenderungannya penugasan penilaian di DJKN itu digunakan untuk masa yang akan datang. Misalnya, saya diminta untuk melakukan penilaian untuk pemanfaatan, gitu ya, pemanfaatan BMN. Ya. Kan nggak mungkin BMN-nya sudah dimanfaatkan baru saya nilai. Pasti saya nilai dulu. Ya, saya nilai dulu, saya tahu nilai wajarnya, saya tahu nilai sewanya, misalnya baru nanti nilai sewa ini yang akan digunakan untuk pemanfaatan. Jadi penggunaannya itu di masa depan. Gitu. Sementara kalau kalian di DJP itu bisa aja kalian menilai 5 tahun yang lalu. Karena apa? Karena transaksinya terjadinya 5 tahun yang lalu. Ya, misalnya ada transaksi jual beli bisnis misalnya gitu ya. Ada bisnis diperjualbelikan. Tahun 2017 misalnya ya. Ya, kalau pajak itu kan dia daluarsanya 5 tahun. Ya, 5 tahun. Makanya kalau 4 tahun kemudian, tahun 2021, si wajib pajak ini diperiksa, bisa aja si penilai diminta untuk menentukan kewajaran dari nilai yang dinyatakan dalam transaksi tersebut. Ya berarti nanti tanggal penilaiannya adalah tanggal penilaian ketika bisnis tersebut beralih, ketika jual beli bisnis tersebut terjadi tahun 2017, itu tahun penilaiannya. Ya, sementara tanggal laporan penilaiannya ya tetap ketika si laporan penilaian itu selesai dibuat sekarang gitu. Itu perbedaan tanggal penilaian dan tanggal laporan penilaian. Kemudian ini beberapa ketentuan umum ya, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ini tadi yang disampaikan Hilar tadi ya, tanggal penilaian itu tanggal terakhir survei lapangan ya. Ini kalau kalian nanti di DJKN ini mungkin gitu, tapi kalau kalian di DJP tanggal penilaiannya ya tidak seperti ini karena kepentingannya berbeda. Kemudian simpulan nilai dalam satuan mata uang rupiah dan nanti dibulatkan dalam ribuan terdekat. Gitu ya. Ini kalau untuk laporan penilaian di DJKN. Kemudian yang penting juga, nah ini ditandatangani. Laporan penilaian itu harus ditandatangani oleh ketua dan anggota tim. Jadi jangan lupa ketika kalian nanti mengumpulkan tugas PPIMK, tugas akhir ya, dan juga PPIMK untuk UAS, jangan lupa tanda tangani laporan penilaian yang kalian buat. Ya, karena itulah bukti bahwa kalian, begitu kalian tanda tangan, kalian menyatakan bahwa kalian paham dan menyetujui isi laporan penilaian tersebut. Ya, dan ini kayaknya untuk kelas-kelas yang kemarin tuh kadang-kadang lupa gitu ya mereka ya menandatangani. Kalau tidak ditandatangani hanya nama saja kan si pemberi tugas jadi nggak tahu ini benar nggak dia bekerja gitu ya dan memahami apa yang dinyatakan dalam laporan penilaian tersebut. Gitu. Ya makanya jangan lupa nanti tanda tangani ya, tanda tangani laporan penilaian ya setiap bagian yang ada kolom untuk ditandatangani ya tanda tangani dengan baik. Kemudian ini kolom tanda tangan penilai. Pada simpulan nilai ini wajib mencantumkan nama lengkap tanpa gelar, dan kalau kalian sudah menjadi seorang penilai ya KMK ya, KMK untuk pengangkatan sebagai jafung penilai. Kalau belum, karena kalian semua ini kan belum ada yang jadi penilai ya, bisa mencantumkan nomor induk mahasiswa gitu ya sebagai identitas kalian. Kemudian
Simpulan nilai dan tanda tangan penilai itu dimuat dalam satu halaman. Ya, supaya apa? Supaya tidak membuka ruang untuk mengganti-ganti hasil. Ya, jangan sampai ada moral hazard gitu ya. Kemungkinan untuk mengganti-ganti hasil penilaiannya karena apa? Karena tanda tangannya berada di halaman yang lain. Ya, dan karena ini ditandatangani lebih dari satu orang gitu ya, kan berarti kalau mau ganti-ganti harus minta persetujuan yang lain juga gitu kan. Makanya simpulan nilai dan tanda tangannya harus dimuat dalam satu halaman. Kemudian yang penting juga nah ini ya. Kalau di KN laporan penilaian itu terdiri dari 2 jenis, laporan ringkas dan laporan terperinci. Nah, nanti kita lihat laporan terperinci saja, karena nanti yang harus kalian buat itu memang laporan terperinci, dan kalau kita sudah bisa membuat laporan terperinci, kita bisa, saya yakin kita bisa membuat laporan ringkas gitu ya. Makanya coba kita lihat sistematika dari laporan penilaian yang terperinci. Ini ya sistematikanya ya. Ada halaman judul. Ya, ada halaman judul ini berarti menyatakan judul ya, judul kemudian siapa yang membuat gitu ya, kita lihat di sini. Ya, ini ya isinya ya. Halaman judul, nomor ya, tanggal, kemudian jenis objeknya apa ya, alamat, nama pemilik atau pengguna objek penilaian, logo Kementerian Keuangan, tanggal penilaian, dan nama unit eselon 1 ya yang menyusun laporan tersebut. Kemudian ada pengantar tadi yang jadi soal tadi ya. Nah, si penilai ini perlu memberikan pengantar ya atas laporan penilaian yang dibuatnya. Ya, jadi ini seperti surat pengantar gitulah ya, menyampaikan kepada pemberi tugas ya, kepada pemohon bahwa si penilai sudah menyelesaikan penugasan yang diberikan kepadanya ya. Tugas itu berdasarkan permohonan dari siapa ya, kemudian surat permohonannya dan surat tugasnya nomor berapa gitu ya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, itu surat pengantar. Surat pengantar. Isinya ya ada pemohon, surat permohonan dan lain-lain sampai tanda tangan tadi ya. Nah, kemudian setelah itu ada pernyataan penilai pemerintah ya, yang menyatakan bahwa penilai itu melakukan tugas secara independen dan bertanggung jawab. Artinya independen itu apa? Menurut kalian, ada yang punya pendapat? Apa maksud independen di sini? Friendly. Oh, izin Bu, mungkin Ya. tanpa ini Bu, tanpa pengaruh dari luar gitu, dari Ya. siapapun. Ya, benar. Ya, jadi kita tidak mendapatkan pesanan gitu ya misalnya ya, atau kalau dulu tuh ada istilah nota apa tuh? Apa ya istilahnya, kok saya jadi lupa ya. Ya, pokoknya nota dari pejabat yang berpengaruh gitu ya, yang meminta kita untuk berbuat sesuatu itu nggak boleh. Jadi penilai harus independen. Ya, dia menyampaikan opini ya, tapi opininya sendiri gitu, opininya sendiri dan opini tim gitu ya. Bukan opini dari orang lain. Ya, makanya di sini disebut independen dan bertanggung jawab, dan juga dia tidak punya kepentingan gitu ya. Independen itu juga berarti dia tidak punya kepentingan atas objek tersebut. Ya, dia nggak punya kepentingan mau beli misalnya gitu ya, atau mau jual ya, atau mungkin keluarganya yang mau beli atau jual, itu independen. Ya, kemudian itu pernyataan penilai, dan juga bahwa si penilai ini punya kompetensi gitu ya untuk melakukan penilaian. Jadi hasil nilai yang dinyatakan dalam laporan penilaian tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum
secara aturan maupun secara ilmiah. Gitu ya, secara konsep penilaian, secara keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu pernyataan penilai pemerintah. Jadi nanti yang memberi tugas dan menggunakan laporan ini juga yakin gitu ya ketika menggunakan laporan penilaian, oh ya ini penilainya kompeten memang. Karena bisa aja seorang penilai itu sebetulnya belum mencapai kompetensi yang dibutuhkan ya oleh sebuah penugasan. Dan kalau seperti itu, maka seorang penilai bisa meminta bantuan teknis dari pihak yang lain. Ya, dan ini untuk menjamin tadi bahwa penilai kompeten itu nanti harus dinyatakan dalam laporan penilaian bahwa penilai menggunakan bantuan teknis gitu ya. Misalnya ketika apa? Misalnya ketika menilai tambang gitu ya. Kan kita nggak tahu tuh kalau kita mau menilai batu bara, misalnya tambang batu bara. Ya, penilai kan tidak tahu batu baranya ini yang grade apa gitu ya. Apakah kualitas 1 ataukah kualitas 2 atau malah kualitas yang paling rendah gitu ya. Karena untuk hasil tambang itu kan juga ada kualitas-kualitasnya. Ya. Atau menghitung berapa banyaknya cadangan gitu ya. Berapa banyaknya cadangan itu kita juga nggak bisa. Kita pasti harus menggunakan ahli dari geologi mungkin ya. Dari geologi, geolog gitu ya. Tuh, makanya ini harus dinyatakan dalam laporan penilaian. Kemudian asumsi dan syarat pembatas. Nah, ini tadi juga sudah saya bahas ya di soal tadi, apa pentingnya asumsi, apa pentingnya syarat pembatas gitu ya. Setelah itu ada ringkasan nilai, kemudian ada lingkup penugasan ya, ini berisi dasar penugasan ya, siapa yang memohon penilaian ya, dasar permohonannya, siapa yang memberikan tugas. Ya, itu harus jelas dan memang kita memperoleh tugas dari orang yang memang berwenang gitu untuk memberikan tugas. Jangan sampai kita ditugaskan oleh orang yang sebetulnya tidak berwenang gitu ya. Ya, karena mungkin untuk tiap penugasan penilaian itu ada arestasinya, ada pembagian kewenangannya. Ya, misalnya kalau di DJKN ya antara KPKNL dengan Kanwil DJKN dengan kantor pusat itu ada pembagiannya sendiri. Ya, jadi kita harus yakin dulu bahwa benar ya menugaskan itu yang berwenang. Sehingga nanti misalnya ada sengketa gitu ya atas hasil penilaian itu tidak batal demi hukum ya karena adanya cacat formal gitu ya, ada cacat formal ya. Suatu di ketentuan formal yang tidak terpenuhi. Ya, kemudian tujuan penilaian. Nah, ini tujuan penilaian juga harus dinyatakan dengan jelas dan kita pastikan tujuannya untuk apa, karena mungkin saja beda. Tujuan penilaian kalau kita ngomong penilaian BMN misalnya ya, penilaian untuk menyusun neraca pemerintah dengan tujuan untuk jual beli, untuk pemindahantanganan BMN itu bisa beda. Satu, kalau untuk penyusunan neraca berarti dasar nilai yang akan kita tuju adalah nilai wajar. Kalau untuk tujuan jual beli, dasar nilai yang kita tuju nilai pasar. Ya, dan ini nanti bisa menentukan gitu ya, bagaimana kita melaksanakan atau mengimplementasikan pendekatan penilaian. Ya, makanya ini juga harus ditentukan dengan jelas dan kita pastikan. Kemudian jenis dan definisi nilai. Nah, ini yang sangat berpengaruh gitu ya terhadap keseluruhan nanti rangkaian suatu kegiatan penilaian gitu ya. Karena kalau kita di pajak terutama ya, kalau kita di pajak definisi nilai yang kita tuju itu nilai pasar. Kayaknya setahu saya ya, yang selain nilai pasar itu nggak ada. Walaupun mungkin istilahnya nggak beda ya, karena kan semua orang tidak belajar penilaian gitu ya. Ada yang bilang harga pasar, misalnya kalau di PPN itu harga pasar gitu ya. Ada yang bilang nilai pasar, ada yang apalagi ya istilah di pajak ya. Tapi intinya kalau kita lihat definisinya itu semua adalah
definisi nilai pasar. Makanya kalau kita di pajak ya kita harus konsisten dengan itu, jangan sampai karena ini ada nilai khusus gitu ya, misalnya ada nilai khusus yang bisa diaplikasikan atas satu objek dan nilai khusus ini ternyata lebih tinggi dari nilai pasar, kemudian kita pakai nilai khusus aja biar pajaknya lebih tinggi, nah itu nggak boleh. Ya, kita harus balik lagi-lagi ke aturan gitu ya, aturannya seperti apa. Ya. Kemudian deskripsi objek penilaian. Nah, ini nanti juga kalian nyatakan ya dalam laporan nama objeknya apa kalau itu memang punya nama gitu ya, misalnya hotel apa gitu ya. Lokasi alamatnya, luas dan jumlah objeknya ya. Kemudian jenisnya seperti apa, legalitasnya ya, data geografis, ini umumnya koordinat ya bentuknya nanti ya. Kemudian metode pengumpulan data dan informasi ya. Apa metode yang kita gunakan? Apakah kita survei lapangan atau kita gunakan juga wawancara misalnya ya, atau tanpa survei lapangan atau desktop evaluation. Nah, kalau tadi di kuis tadi ada menjelaskan secara detail gitu ya, cara kita mengumpulkan data itu tidak perlu kalau cara kita, karena kadang-kadang cara yang digunakan oleh seorang penilai itu agak-agak tricky gitu. Nah, kalian ini nanti merasakan ketika kalian mengumpulkan data. Kadang kita harus agak tricky dan melakukan white lie gitu ya. Supaya apa? Supaya kita dapat data. Ya mau nggak mau kadang-kadang seperti itu, karena kalau tidak, kadang orang itu kan tidak mau jujur gitu ya. Tidak mau jujur karena takut nanti jangan-jangan nih orang pajak saya mau dia pajakin lebih gede gitu ya. Kalau orang dari DJKN ini jangan-jangan tanahnya mau dibebaskan gitu ya. Makanya saya kayaknya kerendahan ngasihnya, jadi saya nggak jujur aja gitu. Jadi kadang-kadang kita harus tricky gitu ya ketika melakukan pengumpulan data, dan itu kan nggak mungkin kita nyatakan dalam laporan gitu ya. Saya tipu-tipu dikit misalnya gitu ya dalam mengumpulkan data kan nggak mungkin. Ya makanya tidak perlu kita mendetilkan gitu ya. Tapi kita punya catatan atas cara-cara kita mengumpulkan data. Kemudian ini tanggal survei lapangan ya, diisi dengan tanggal survei ya kapan kita melakukan survei gitu ya. Kemudian tanggal penilaian. Tadi sudah ada ketentuannya ya, tanggal penilaian itu kapan ya, tanggal hari survei terakhir misalnya ya. Itu tanggal penilaian. Kalau kita di pajak ya berarti tanggal ketika nilai tersebut dinyatakan gitu ya. Misalnya tanggal ketika terjadi transaksi jual beli, itulah tanggal penilaiannya. Kemudian pendekatan dan metode penilaian. Nah, ini yang kadang-kadang yang kadang-kadang pada laporan penilaian ya yang untuk angkatan-angkatan yang kemarin, kelas-kelas yang sebelumnya itu tidak dibahas gitu ya, atau kurang dibahas. Ya, jadi kalau di sini disebutkan untuk memahami konteks penilaian, laporan penilaian harus didasarkan pada pendekatan yang digunakan dengan memuat deskripsi informasi dan data yang digunakan dan alasan yang mendukung analisis dan simpulan nilai. Jadi ketika kita tadi sudah dapat semua data gitu ya yang kita perlukan, dan kita sudah tahu kondisi datanya seperti ini, dan kita melihat dasar nilai yang akan dituju apa, penilai menentukan pendekatan penilaian. Ya, ketika penilai memutuskan untuk menggunakan pendekatan tertentu, itu kan dia punya alasan gitu ya, punya reasoning. Itu yang dinyatakan dalam pendekatan dan metode penilaian. Ya, jadi biasanya dalam bagian ini kita menyampaikan dulu ada 3 pendekatan yang biasa digunakan dalam penilaian, yaitu pendekatan 1 misalnya data pasar, 2 biaya, 3 pendekatan pendapatan. Kita jelaskan ringkas aja gitu ya, pendekatan biaya seperti apa, pendekatan data pasar seperti apa, pendekatan pendapatan seperti apa gitu ya. Baru setelah itu kita menyampaikan pendekatan apakah yang kita pakai untuk penugasan penilaian yang kita laporkan tadi. Ya, apa yang kita gunakan dan kenapa kita menggunakan pendekatan tersebut. Ya, itu kita jelaskan. Itu di bagian
pendekatan, dan metode penilaian. Ya. Kemudian standar penilaian, ya, ini berisi pernyataan bahwa penilaian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang terkait dengan objek penilaian dan prinsip penilaian yang berlaku umum. Ya, kalau di kita penilai publik, ya kita menyatakan ini dilakukan sesuai standar penilaian Indonesia. Cuma karena ini kita di pemerintah itu kan kita tidak secara langsung gitu ya tunduk kepada SPI. Ya, walaupun kita juga harus menganut prinsip-prinsip yang ada di SPI tersebut, ya, karena ada kemungkinan ya terjadi sengketa gitu ya atas hasil penilaian yang kita nyatakan. Kemudian syarat pengungkapan atau disclosure ini kalau misalnya nanti ada fakta-fakta gitu ya yang atau mungkin ada kejadian-kejadian setelah tanggal penilaian yang mungkin berpengaruh terhadap nilai, tapi karena terjadinya itu setelah tanggal penilaian ditentukan, itu tidak bisa kita pertimbangkan. Itu bisa kita nyatakan dalam syarat pengungkapan atau disclosure. Kemudian bagian yang ketujuh itu analisis data dan informasi gitu ya. Ini terkait penerapan pendekatan, metodologi dan proses penilaian yang dilakukan gitu ya, dan juga kesimpulan. Nah, ini isinya tadi ya, analisis pasar dan analisis highest and best use gitu ya. Analisis data dan informasi. Kemudian simpulan nilai ya, dan lampiran-lampirannya ada banyak lampiran. Nah, nanti kalau untuk kalian ya, untuk kalian itu silakan aja lampirannya ya sesuai dengan yang dibutuhkan dan kalian peroleh misalnya apa, misalnya peta gitu ya, peta lokasi, kemudian laporan keuangan mungkin ya selama beberapa tahun terakhir gitu ya, hitungan-hitungan yang kalian lakukan itu sampaikan dalam lampiran, hitungan detail ya. Kalau yang di badan laporannya sendiri bisa menyampaikan hitungan tapi tidak perlu detail. Ya, sepanjang yang diperlukan saja. Ya, itu lampiran. Ya, baik itu rasanya bagian-bagian dalam laporan penilaian. Silakan nanti kalian baca lagi ketentuannya ya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, ada pertanyaan atau komentar sampai di sini? Baik, kalau nggak ada, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kita sudah kuis, kita sudah membahas mengenai laporan penilaian. Selanjutnya saya akan minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan progres sampai dengan saat ini untuk persiapan PPI MK seperti apa. Baik, silakan kelompok 1. Izin, Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 itu anggotanya saya sendiri, Friend Joshua, Muklisan, sama Yuda Idam. Nah, jadi rencananya kami akan melakukan penilaian terhadap Hotel Natama Padang Sidimpuan, Bu. Hotel Natama Padang Sidimpuan. Natama, oke. Ya. Nah, alasan kami memilih ini karena ini merupakan salah satu hotel yang bisa dibilang kedua paling banyak pengunjung dan paling terkenal di Kota Padang Sidimpuan. Nah, rencananya kami akan melakukan metode pengumpulan data yang akan kami lakukan itu adalah wawancara dan survei langsung ke lapangan. Untuk jadwal wawancaranya itu sudah janjian ini setelah libur, Bu. Sudah janjian dengan siapa maksudnya? Resident manajernya, Bu.
Oh, sudah berarti sudah disetujui ya untuk Kemungkinan besar, Bu. datanya. Baik, bagus. Namun untuk mencegah ada suatu kendala nanti di depannya, kami juga sudah menyiapkan 2 objek pengganti, Bu, buat jaga-jaga. Yaitu Homestay Sutomo Padang Sidimpuan dan salah satu ruko di Deli Serdang di dekat rumahnya Yuda, Bu. Oke. Nah, untuk apa ininya hotel apa? Homestay, Bu. Homestay Sutomo. Homestay apa? Homestay Sutomo. Sutomo. Iya, Bu. Itu di Padang Sidempuan juga. Iya, Bu. Dan satunya tadi? Ruko, Bu. Ruko di Deli Serdang ya, Yud. Iya, Bu. Jadi rukonya itu dipakai buat bimbel gitu, Bu. Saya ada kenalan beberapa pengajar di 2 bimbel yang ada di dekat rumah saya gitu, Bu. Oke. Kalau untuk pembagian tugasnya, Bu, karena ini objeknya ada di Padang Sidimpuan, saya dan Muklisan akan melakukan survei lapangan dan wawancara, kemudian Yuda dan Friendly akan melakukan pengolahan data, dan untuk penyusunan laporannya kami akan kerjakan bersama-sama, Bu. Demikian, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Saya rasa bagus sekali ya sudah memperoleh objek dan juga mempersiapkan cadangan ya kalau misalnya di objek yang utama itu ternyata terdapat kendala. Bagus. Oke, baik. Silakan selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Untuk kelompok 2 ini melakukan penilaian terhadap objek tanah yang disewa untuk Tower Indosat. Nah, itu sewanya per 10 tahun dan diperpanjang per 5 tahun. Kita mau menilai nilai sewa tanahnya itu, Bu. Oke. Baik. Ini tanahnya siapa? Tanah saudara saya, Bu. Di daerah Cilegon. Baik, sementara itu dulu ya, tanah sewa ya? Iya, Bu. Oke. Baik. Izin menambahkan dari kelompok 2, ini juga untuk alternatifnya nanti ada salah satu penginapan di Lembang, Bu, dekat rumah saya, namanya Hotel Bumi Makmur Indah. Kebetulan ada kenalan di situ, mungkin bisa nanti ditanya-tanya dulu, Pak. Hotel Bumi Makmur Indah. Iya, Ibu. Di Lembang, Bandung ya? Barat, ya. Oke, kasih, baik. Bu. Baik. Ya, kalau saya pribadi sih memang lebih prefer yang memang kelihatan dia sebagai properti komersial gitu ya. Jadi ruangnya ya, ruang-ruang yang disewakan itu yang akan memberikan pendapatan gitu ya kepada pemilik. Ya, jadi silakan aja nanti kelompok 2 menentukan gitu ya mana yang kira-kira lebih mencerminkan properti komersial ya di antara 2 objek yang dipersiapkan ini. Baik, bagus kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3.
kelompok 3, Eh, Ozi, itu Bu, mungkin kami Nafis, ya, izin Bu. ya. Jadi objek penilaian kami rencananya Five Hotel di Padang Bu. Apa? Fifth. Iya. Untuk objek pembandingnya ada 10 hotel di sekitaran Padang Bu. Jadi CBD-nya kami mengambil di Jalan Sudirman, jadi kami cari hotel-hotel di sekitar itu untuk data pembandingnya Bu. Oke, Fifth Hotel di Padang. Ini sudah kontak ke hotelnya? Belum Bu, rencananya nanti waktu belum. jeda perkuliahan Bu. Oke, baik. Baik, kelompok 3 ada cadangan? Cadangannya ada Bu. Mungkin Saudara Rozi bisa membantu. Ada hotel di Bukit Tinggi juga tadi Bu. Bentar ya Bu. Cadangannya itu ada Novotel Bu di Bukit Tinggi. Oke. Baik. Oke, baik. Jadi belum ini ya, belum menghubungi dan belum, berarti kalian belum dapat data sama sekali ya untuk objek-objek tersebut ya? Kemarin udah nanya kenalan dari Nike, katanya kami mau nanya ada laporan keuangannya Bu di hotel itu, kata dia ada, tapi nanti buatin surat tugasnya aja nanti baru dikasih gitu Bu. Jadi nunggu surat tugas gitu dulu Bu. Oke. Baik, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Oke, sebelumnya Bu, kelompok kami ini akan menggunakan yang utama itu adalah nama hotelnya Hotel Sahid Jaya, Bu. Hotel Sahid ya? Iya, Hotel Sahid Jaya. Ya. Ini memutuskan ini tuh sebenarnya alamatnya tuh beda banget Bu sama kita berempat, karena kita berempat tuh kelompok kami tuh beda-beda Bu. Saya Cirebon, terus ada yang di Sumatera, ada yang di Makassar. Jadi karena beda-beda, makanya kami memutuskan memakai data yang sekunder Bu. Oke, ya. Kita Data sekunder berarti dari online ya? Iya Bu, di IDX Bu. Kan ini kan kebetulan perseroan terbuka. Nah, untuk metodenya kita udah memutuskan akan menggunakan metode DCF Bu. Sedangkan progresnya sendiri kita udah dapat laporan keuangannya, terus sekarang tuh lagi dibagi dua, kayak isi ekonomi makro sekitar hotel, inflasi, data pembanding yang lain kayak gitu sih. Sekarang lagi mulai menyusun ke data-data itu. Terus kalau untuk cadangannya sendiri, kami akan menggunakan ruko Bu. Jadi di rumah sendiri ada sebuah tanah yang dekat di samping jalan, dan itu tuh kayak sama Alfamart Bu. Jadi Alfamartnya itu kayak bayar tiap tahun gitu. Sewanya kan tahun sekali dan selalu diperpanjang sih Bu. Jadi untuk cadangannya sendiri kami akan menggunakan itu dan lagi mencari data pembanding. Kalau hotelnya nggak jadi. Oke, baik. Untuk kelompok 4 ya, Hotel Sahid Jaya, data sekunder dan cadangannya ruko. Baik, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Izin Bu untuk kelompok 5. Kebetulan objek kami itu sama kayak kelompok 4 Bu. Jadi sama juga objek Sahid Jaya yang di Jakarta. Terus metode pengumpulan datanya itu melalui data sekunder. Terus kita juga ingin menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode DCF. Seperti itu Bu. Terus kalau untuk cadangannya itu kemungkinan akan menggunakan kos-kosan gitu Bu. Oke. Baik. Oke, kelompok 5 Sahid Jaya, cadangan kos-kosan ya. Kos-kosan di mana nih? Kalau kos-kosan di Kota Kediri Bu. Saya ada kenalan gitu Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6.
Izin, Bu. Untuk kelompok 6 sendiri, objeknya itu berupa kos-kosan yang beralamat di Jalan Kyai Mojo nomor 20, Kota Magelang. Dan untuk nama kosnya sendiri adalah kos Osmas. Nah, kos-kosan itu tuh dekat dengan pusat kota, kurang lebih sekitar 5 menit jika jalan kaki. Oke, ini ada yang di Magelang memang ya? Kebetulan saya dan Dinda di Magelang. Oh, oke, baik. Jadi Ya, udah fix ini ya? untuk sementara itu dulu, tapi ada cadangan mungkin untuk teman-teman kelompok 6 bisa menambahkan. Kalau untuk cadangannya mungkin ruko, Bu, di daerah Purworejo. Ruko ini cukup luas, yaitu 3 lantai, Bu. Menjual alat pertanian. Oke, baik. Oke, jadi kos-kosan di Magelang dan cadangannya ruko di Purworejo ya, kelompok 6 ya? Iya, Bu. Baik, tapi sudah kontak ke kos-kosannya itu belum? Kalau kos-kosannya sudah, Bu. Soalnya itu tetangga saya sendiri. Oh gitu, oke. Ya. Baik, terima kasih kelompok 6. Kelompok 7, silakan. Mohon maaf, Bu. Ya. Sebelumnya apakah boleh bertanya, Bu? Ya, silakan. Untuk terkait objek pembanding kos-kosan itu kira-kira kriterianya apa saja ya, Bu, yang dibutuhkan itu? Maksudnya gimana? Itu, Bu, untuk kriterianya sendiri yang digunakan sebagai pembanding itu apa saja ya, Bu? Kalau untuk terkait kos-kosan gitu, Bu. Apa sih syarat utama objek pembanding? Kayak itu apa? Sebanding dan sejenis gitu, Bu. Nah, ya itu. Ya, syaratnya itu sebanding dan sejenis. Dan tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, HBU-nya sama gitu ya. HBU-nya sama, sebanding dan sejenis. Ya, kalian bisa menerjemahkan sendiri ya, sebanding dan sejenis itu seperti apa misalnya. Misalnya apa? Misalnya apa sebanding dan sejenis yang gampang dilihat? Ukurannya mungkin harus jenis. Ukurannya sama. Yang pertama tadi HBU tadi ya. Kos-kosan ya pembandingnya kos-kosan juga gitu ya. Ya, ukurannya juga relatif sama gitu ya. Lokasinya punya karakteristik yang setara gitu ya. Kalau tidak bisa sama persis kan nggak mungkin dua lokasi apa karakteristiknya sama persis ya, nggak mungkin. Ya, jadi seperti itu, Bimo. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Baik, selanjutnya kelompok 7. Kelompok 7, Fikri, Adit ya. Adit, Jos, Rusdi, dan Yuda. Kelompok 7. Hadir, Bu. Ya, silakan. Jadi kelompok kami sebenarnya belum fix sih, Bu, mau ambil apa. Tapi udah punya beberapa alternatif yang mungkin akan kita pakai dan juga udah ada cadangan terakhir juga yang mungkin kalau nggak bisa dapat bisa kita pakai juga. Nah, yang pertama itu ada kantor di daerah Surabaya, itu namanya kantor
maksudnya gedung perkantoran ya, gedung perkantoran yang disewakan namanya Foza. Tapi kita masih belum, ya Foza Tower. Ya. Nah, itu pertimbangannya kita pakai Foza Tower karena kan tempat kita walaupun masih satu provinsi itu cukup jauh ya, masih cukup jauh. Jadi data Foza Tower itu udah ada secara sekunder di webnya dia dalam bentuk laporan keuangan gitu. Jadi lebih mudah gitu Bu. Tapi mungkin pertimbangan kita masih belum belum mempertimbangkan lebih lanjut gitu Bu, mau bagaimana metodenya dan lain-lain untuk yang Foza Tower ini. Tapi kita udah ada cadangan yaitu kos-kosan. Ada beberapa kos-kosan yang udah kita istilahnya kita list baik dari kenalan saya maupun dari kenalan Wimar gitu. Ada beberapa. Jadi mungkin kalau memang dari Foza Tower nanti kita tidak bisa menemukan metode yang tepat menurut kami, jadi kita pakai yang kos-kosan itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 7 ya dan kelompok 6 tadi ya. Jadi semua kelompok sudah menyampaikan rencana ya. Yang perlu saya sampaikan ya, pertama cari data itu sulit dan membutuhkan waktu. Ya, dan ini sudah saya alami sendiri ketika saya menjadi seorang penilai. Kadang-kadang bolak-balik ke objek 4-5 kali itu udah biasa gitu ya. Karena kan kita tergantung dengan si pemilik kan ya. Kita tergantung dengan pemilik atau pengelola. Ya, untuk memperoleh data itu kan kita nggak bisa menyediakan sendiri gitu ya, atau memaksa untuk segera disediakan, tidak bisa. Jadi kita pasti tergantung pada kesediaan ya pemilik atau pengelola untuk memberikan data tersebut. Ya, kadang-kadang sudah dijanjikan tanggal segini ya kita datang ke sana, belum siap Bu, balik lagi. Kira-kira kapan tanggal segini kita datang ke sana, belum siap lagi, kita balik lagi. Ya, kadang-kadang sudah diberikan, ternyata ketika kita teliti lagi ada yang kurang gitu ya. Jadi mencari data, mengumpulkan data itu adalah tahap yang sangat menantang gitu untuk seorang penilai. Karenanya jangan sampai waktunya mepet. Jangan sampai kalian mencari data dalam waktu yang mepet karena saya yakin tidak akan optimal. Saya yakin itu. Pasti nanti dalam perjalanan ya ketika kalian melakukan penilaian itu kemudian kalian merasa kalian ternyata membutuhkan data yang lain gitu. Dan kalau waktu yang mepet gimana mau mencari data gitu ya. Ya makanya segera kontak ya untuk objek-objek yang memang akan kalian rencanakan akan kalian nilai, dan kalau dibutuhkan surat pengantar dari instansi ya dari STAN segera ajukan, nanti akan saya tanda tangani dan kalian sampaikan ke akademis gitu ya, ke bagian akademis untuk segera ditindak lanjuti juga. Dan itu juga butuh waktu gitu. Kalau saya bisa kalian todong dan saya mau aja ditodong, Bu. Saya berikan ini pengantarnya segera tanda tangani, saya mau gitu ya. Tapi gimana kalau di STAN-nya gitu kan, kita nggak tahu. Ya makanya ini sudah pertemuan ke-10 gitu ya. Berarti nanti harusnya kan di pertemuan ke-11 itu kita sudah mulai memperoleh gitu ya, memperoleh atau melakukan sebagian dari prosedur penilaian. Ya makanya saya minta kalian segera gitu ya menindaklanjuti ya apa yang kalian sampaikan hari ini. Kemudian itu ST ya, nanti kalau kalian butuh silahkan segera ajukan. Kemudian, kalau untuk data-data sekunder, pastikan bahwa laporan keuangan yang kalian peroleh itu bukan laporan keuangan konsolidasi. Karena kalau laporan keuangan konsolidasi itu berarti dia mengcombine beberapa laporan keuangan dari beberapa properti. Dan itu akan menyulitkan ketika kita melakukan penilaian. Ya karena yang kita butuhkan itu sebetulnya laporan keuangan operasional gitu ya, yang benar-benar untuk si objek tersebut.
Ya, dan itu sebetulnya kalau di laporan keuangan itu berupa laporan keuangan konsolidasi dan tidak dijelaskan secara detail dalam catatan atas laporan keuangan, kalian nanti sulit dan harus membuat asumsi-asumsi yang akan semakin mengurangi akurasi gitu dari hasil penilaian. Ya, makanya pastikan itu bukan laporan keuangan konsolidasi. Ya. Dan kalau kalian memilih objek-objek yang lain, kita kembali dulu ke pengertian properti komersial, gitu ya. Pastikan itu sesuai dengan definisi properti komersial. Ya, jadi itu saja catatan saya untuk tugas kelompok dan tugas individu nanti ya, karena ketika PPIMK kalian harus menyampaikan secara individu walaupun kalian mengerjakannya secara kelompok gitu ya. Itu, dan saya rasa dari saya cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan atau komentar lain, saya persilakan. Ada? Belum ada, Bu, sepertinya. Baik. Baik, kalau belum ada, saya rasa cukup ya untuk sesi 10 ini. Moga-moga nanti di sesi 11 dan juga jangan lupa tugas yang data transaksi kemarin ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Dosko. Nanti di sesi 11 kalian sampaikan, dan juga progres untuk penyusunan laporan penilaian dan prosedur penilaiannya itu sendiri sampai dengan kalian memperoleh opini nilai. Ya, moga-moga semuanya sudah memperoleh data. Karena ini kan minggu depan kan kalian libur ya. Untuk yang merayakan Natal ya, selamat merayakan Natal, dan untuk semuanya selamat tahun baru. Nanti kita bertemu lagi setelah tanggal 1 ya berarti ya. Dan ingat, tahun baru di rumah aja ya. Pagi-pagi beli ikan gitu ya. Beli ikan, siapkan bakaran gitu ya. Beli cabai ya untuk membuat sambal ya. Tapi kemudian bakar sendiri di rumah gitu ya. Bakar sendiri di rumah untuk dirayakan bersama keluarga di rumah, nggak perlu keluar gitulah ya. Baik, saya rasa untuk sesi ini saya cukupkan sekian. Kalau tidak ada komentar dan pertanyaan, saya tutup. Tidak ada? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, selamat berlibur. Sampai ketemu lagi nanti di tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Ya, saya tutup. Silakan, ini tadi yang belum ada. Tadi siapa ya? Vincent, ada nggak Vincent? Hadir, Bu. Oh, oke, berarti hadir semua ya. Baik, silakan bisa live.